Laskaraya, selamat datang di Laskaraya Tal, Suara Membangun Karya. Nah, episode kali ini adalah episode perdananya dari Laskaraya Tal. Laskaraya Tal sendiri adalah proker, salah satu proker dari Kementerian Komunikasi Informasi BEM KNUNP 2.3. Nah, sebelum itu karena aku udah di sini berarti aku harus ngenalin dulu dong siapa aku. Nah, kebetulan aku adalah host dari episode perdana ini. Kenalin, nama aku Geni Mahaputri. Aku kalau misalkan di BEM KMUNP adalah staf ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jurusan aku dari program studi Administrasi Ilmu Pendidikan angkatan 2020. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari Laskaraya Tal ini? Nah, untuk tujuannya sendiri, program Laskaraya Tal adalah wadah gitu buat nyampein informasi, ide ataupun hiburan melalui media sehingga bisa nih kita ngasih efek positif dan tentunya edukatif. Oke, mungkin untuk kedepannya ya, untuk gambaran gimana sih podcast Laskaraya ini kedepannya. Nah, untuk kedepannya mungkin episode-episode selanjutnya dari Laskaraya Tal itu kita bakal bahas mengenai tema seputar Universitas Negeri Padang, juga bakal bahas tentang BEM KNUNP tentunya, terus juga bakal bahas isu-isu di luar kampus. Nah, tapi teman-teman Laskaraya nggak usah sedih gitu kalau wah podcastnya bakal rumit banget nih, podcastnya bakal bikin puyeng banget nih, nggak sama sekali. Jadi nanti podcastnya tetap bakal bahas gimana sih kehidupan mahasiswa di UNP itu. Jadi bakal ada sesi curhat sessionnya. Oke, jadi so guys, kita di sini di episode pertama ini bakal angkat tema tentang One Step Closer with Laskaraya. Nah, karena aku udah ada hostnya, tentu udah ada juga dong bintang tamunya gitu. Jadi kami udah menghadirkan narasumber penting. Siapa sih di balik Laskaraya itu? Siapa sih sosok pentingnya? Nah, di sini kita udah undang ada Wakil Presiden Mahasiswa BEM KMUNP, juga ada Sekretaris Jenderal BEM KMUNP. Halo, Bang. Hai. Boleh dong Bang dikenalin dulu siapa sih sebenarnya Wapres ini, namanya, jurusannya, angkatan berapa gitu. Ya, perkenalkan saya Hamzah Putra dari Fisika angkatan 2019. Dan saat ini diamanahkan sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BEM KMUNP Kabinet Laskaraya. Nah, untuk Sekjen sendiri boleh perkenalannya, Jet? Ya, mungkin perkenalkan ya, nama saya Abdu Idaham, biasa dipanggil Abdu. Sekarang dari jurusan Teknik Mesin tahun 2019. Kesibukan sekarang diamanahkan sebagai Sekretaris Jenderal BEM KMUNP 2.3, yaitu Kabinet Laskaraya tentunya. Nah, pasti Sobat Laskaraya bertanya-tanya nih, kenapa sih nggak Presmanya yang diundang gitu? Kenapa Wapres sama Sekjennya yang diundang? Mungkin Wapres bisa jawab, kenapa bukan Presma yang diundang padahal ini podcast perdana gitu loh. Ya, sedikit informasi bahwa Presiden Mahasiswa Irwandi sedang berada di luar kota untuk mengikuti kegiatan konsolidasi daerah BEM Sumatera Barat. Dan kebetulan saat ini BEM KMUNP diamanahkan sebagai koordinator pusat aliansi BEM Sumatera Barat. Wah, boleh dong tepuk tangan yang di balik layar, boleh banget tepuk tangan. Oke, mungkin aku lupa lagi nanya kabar. Gimana nih Wapres, gimana kabarnya sama Sekjen? Lupa sampai karena saking groginya ya teman-teman. Kalau saya sendiri alhamdulillah sampai saat ini sehat. Walaupun sempat sebelumnya aksi ya, suara serak dan lain sebagainya. Oke, kalau Jen sendiri gimana, Jen? Ya, kalau kabar ya alhamdulillah sekarang sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya kan kita tahu sendiri kondisi Padang itu hujan gitu kan, jadi mengakibatkan kondisi tubuh yang kurang fit, dan mungkin itu dikembalikan. Oke, kalau misalkan kesibukan atau apa sih aktivitas akhir-akhir ini gitu, mungkin dari Jen dulu boleh jawab. Ya, kalau kesibukan akhir-akhir ini ya dikarenakan sekarang sudah di semester 7 juga ya, dan juga jadwal perkuliahan ya lumayan sedikit padat. Jadi beberapa kegiatan itu diprioritaskan ke perkuliahan selain di agenda kegiatan-kegiatan yang ada di BEM gitu. Mungkin itu dari saya. Kalau Wapres sendiri gimana nih? Kalau kesibukan dari saya sendiri
kalau dilihat dari perkuliahan tinggal 3 mata kuliah lagi ya. Dan saat ini emang sibuknya cuma menentukan judul skripsi. Aduh, itu adalah apa ya, sumber permasalahan mahasiswa tahun akhir ya, Sobat Laskaraya. Oke, kan tadi temanya One Step Closer with Askaraya. Nah, apa sih sebenarnya Laskaraya gitu? Nah, mungkin kita bisa Sobat Laskaraya udah lihat nih, dua sosok figur ini udah make jaket BEM, udah sangat gagah gitu loh. Bisa mungkin dikenalin apa sih sebenarnya BEM itu? Mungkin dimulai dulu dari Wapres. Mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa ya, terutama di Universitas Negeri Padang itu ada 2 BEM. Ada yang di tingkat fakultas dan juga ada di tingkat universitas. Dan sekarang kita di sini diamanahkan sebagai delegasi untuk BEM universitas. Dan BEM sendiri itu tugasnya tidak hanya mengadakan acara-acara penting seperti event organizer yang dibilang, tapi BEM ini juga sebagai penyambung aspirasi mahasiswa dan juga masyarakat khususnya. Oke. Kalau itu kan seputar BEM-nya ya, Wapres gitu. Boleh mungkin dijelasin apa sih sebenarnya Laskaraya itu gitu loh. Gimana filosofinya mungkin, Wapres? Pada kabinet sekarang ini itu dinamakan sebagai Kabinet Laskaraya. Terdiri dari 2 kata, Laskar dan Raya. Laskar ini diambil dari bahasa Arab, itu askar, laskar, yang artinya prajurit. Prajurit ini tentu memiliki nilai pejuang, sedangkan raya ini yang berarti luas, tidak terbatas. Jadi Laskaraya ini dapat disimpulkan memiliki arti bahwa sekumpulan orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebaikan yang tentu bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, dan dalam lingkup yang sangat luas. Oke, dalam sekali ya Wapres maknanya gitu. Semoga BEM KMUMP memang bisa memperjuangkan suara-suara dari masyarakat gitu. Nah, kalau mungkin tadi udah bahas tentang BEM KMUMP, juga udah bahas tentang gimana sih filosofi dari Laskaraya. Mungkin aku pengen tanya dulu nih, Jen, apa sih motivasi Jen untuk terjun ke dunia BEM ini? Ya, kalau ditanya motivasi ya, kenapa masuk ke dunia BEM tuh? Tentunya kebanyakan dari kita semua berpikir masuk organisasi itu yang pertama nambah pengalaman, kemudian nambah relasi dan lain sebagainya. Nah, apa yang ingin saya dapatkan di dunia BEM ya, salah satunya seperti itu. Yang pertama nambah pengalaman, kemudian nambah relasi dan lain sebagainya. Terlebih lagi karena amanah saya sebagai sekretaris, otomatis saya mendapatkan ilmu baru di bidang administrasi, surat menyurat, proposal dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat memotivasi saya sehingga dapat masuk ke dunia BEM gitu. Nah, kalau misalkan Wapres nih, ini kan Wapres ya, kayak gitu. Jadi mungkin ada motivasi tersendiri gitu untuk mengemban tugas sebagai Wapres. Ya, sebagai Wapres artinya sebagai pendamping Presma. Jika Presma tidak hadir, Wapres siap mengambil alih kepemimpinannya. Dan bagaimana tugas Wapres, motivasi ya. Kenapa terjun ke dalam BEM? Ya tentunya tidak lain tidak bukan untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan, menyebarkan kebaikan yang tentunya akan berdampak positif dan bermanfaat bagi mahasiswa dan juga masyarakat. Oke, jadi itu ya tadi motivasi dari Sekjen dan Wapres kita kenapa sih terjun ke dunia BEM. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, kan kalau misalkan di organisasi itu ada struktur yang menyusunnya ya, Wapres gitu. Kira-kira boleh dijelasin nggak sih apa aja struktur organisasi dari BEM KMUMP dulu? Mungkin bisa dari Wapres. Kalau struktur mengenai BEM UNP ya, itu ada 14 kementerian yang terdiri dari 7 kementerian pemberdayaan dan 7 kementerian pergerakan. Dan kemudian kita mempunyai total staf 151 dan 33 orang presidium. Memisahkan antara Kementerian Pemberdayaan dan Kementerian Pergerakan bukan memisahkan bahwa dalam artian kita tidak satu, tetapi
di masing-masing kementerian seperti pemberdayaan itu lebih fokus ke dalam internal kampus, sedangkan di pergerakan itu lebih fokusnya ke dalam di luar kampus gitu, pergerakan. Oke, siapa aja sih Kementerian Pemberdayaan, Kementerian Pergerakan ini siapa aja nih? Mungkin bisa dijelasin ke Sobat Laskaraya yang belum tahu gitu. Iya, kalau untuk kementeriannya tadi sudah dijelaskan juga dari Pak Wapres. Kementerian itu ada 14 kementerian yang ada dan dibagi menjadi dua, yaitu Kementerian Pemberdayaan dan Pergerakan. Nah, apa aja sih Kementerian Pemberdayaan itu? Nah, yang pertama itu ada Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau biasa disebut dengan PSDM. Kemudian apa lagi sih? Kita punya kementerian namanya Sosial Masyarakat atau yang biasa disebut Sosmas. Kemudian kita memiliki Kementerian Sekretaris Kabinet. Jadi selain ada sekjen, tentu juga ada sekretaris kabinet yang membantu kerjanya sekjen. Kemudian ada lagi Kementerian Kampus Cabang. Nah, itu bagian kampus cabang. Kemudian ada lagi yang namanya Kementerian Dalam Negeri yang biasa disebut dengan Dagri. Nah, jadi kementerian ini terkhusus di bagian kampus saja. Kemudian ada lagi yang namanya Kementerian Advokesma, Advokasi Mahasiswa. Jadi seluruh aspirasi yang ada dari mahasiswa lingkupan universitas itu nanti akan disalurkan ke Advokesma, baru nantinya kita audiensikan ke pihak birokrat. Kemudian Kementerian Pergerakan. Kementerian Pergerakan kita juga memiliki 7 kementerian. Yang pertama kita memiliki Kementerian Kebijakan Nasional, kemudian Kementerian Kebijakan Daerah, Kementerian Kebijakan Kampus, kemudian Kementerian Pergerakan Perempuan, Kementerian Luar Negeri, kemudian kita juga memiliki yang namanya kementerian tentunya saat ini adalah Kementerian Kominfo. Oke, jadi Sobat Laskaraya, Kominfo itu adalah kementerian di pergerakan. Nah, kira-kira kalau misalkan pasti ada aja yang nanya nih, Wapres, BEM itu ngapain aja sih kerjanya gitu? Mungkin bisa dijelasin apa sih sebenarnya kerja dari BEM ini? Ya, mengenai kerja dari BEM ya, seperti yang disampaikan bahwa BEM tidak hanya sebatas event organizer. Artinya organisasi ini tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti acara-acara yang diadakan oleh pihak lain ya. Ini bedanya BEM. Yang terutama BEM juga merupakan organisasi yang tugasnya menyampaikan aspirasi mahasiswa. Itu berlaku di dalam kampus. Dan juga BEM juga berfungsi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di luar. Kenapa BEM yang bertugas menyampaikan aspirasi? Karena di BEM lah pemuda-pemuda itu lahir, karena mahasiswa itu identik dengan pemuda. Bahwa kalau kita lihat kondisi negara saat ini, kita lihat pemudanya, dan pemuda ini sangat menentukan arah bangsa untuk ke depan. Kalau misalkan kalau di BEM tuh katanya, bukan katanya ya, Wapres, emang menyampaikan aspirasi mahasiswa. Pernah nggak sih dapat kendala gitu ketika kita udah berusaha menyampaikan aspirasi untuk banyak orang, tapi ternyata ada aja yang menentang gitu? Gimana nih Sekjen tanggapannya? Iya, mengenai tanggapan-tanggapan yang seperti itu tidak bisa pula kita pungkiri ya, karena memang beberapa kegiatan ataupun beberapa aksi yang telah dijalani dari kementerian-kementerian pergerakan atau dari BEM itu sendiri menyampaikan aspirasi mahasiswa ataupun aspirasi masyarakat, ada saja beberapa oknum yang menyampaikan, wah ini aksi ditunggangi gitu, wah ini aksi dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan-kepentingan tertentu pula. Jadi yang perlu kita sikapi adalah dampak yang akan kita dapatkan dari aksi-aksi tersebut, itu output yang kita dapatkan tentunya ketika kita melaksanakan aksi kemudian dan lain sebagainya, kita memiliki pedoman undang-undang, kemudian juga kita memiliki kajian-kajian tertentu yang bisa kita bawakan. Jadi kita bukan hanya sekedar aksi, bukan hanya sekedar eksistensi semata saja ketika kita turun di jalan gitu. Oke, ini juga terkait juga sama pertanyaan pribadi gitu, Jan. Berarti sepenting apa sih kehadiran BEM ini gitu? Ya, kalau ditanya seberapa penting sih kehadiran BEM itu ya. Nah, kembali lagi BEM itu hadir di tengah-tengah mahasiswa sebagai penyambung aspirasi mahasiswa ke rektorat. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
mahasiswa itu hadir sebagai perpanjangan tangan aspirasi ataupun menyuarakan suara rakyat ke perwakilan-perwakilannya gitu. Nah, tentunya itu memiliki sarana, dan sarananya itu ialah BEM itu. Jadi BEM itu memang berperan penting di bagian mahasiswa maupun di bagian masyarakat. Nah, bukan hanya sekedar di situ saja. BEM itu pun memiliki, tadi terlupa ketika penyebutan kementerian ya. Tadi terlupa menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi di BEM itu pun kita mengajarkan berwirausaha untuk tingkatan mahasiswa gitu, bukan hanya sekedar pergerakan, pemberdayaan dan lain sebagainya, tetapi kita juga mengembangkan potensi-potensi yang ada di lingkupan mahasiswa yang ada gitu. Jadi itu juga membantu kreativitas mahasiswa juga ya Jan, kayak misalkan mau berwirausaha atau emang terjunnya nggak mau ke yang politik atau yang mau ke jadi pegawai gitu, mungkin jadi pegawai kantoran nggak cuma itu, tapi ketika ingin berwirausaha juga ada wadahnya gitu. Iya, benar sih. Oke, mungkin lanjut ke tadi kita udah bahas BEM. Pertanyaan yang paling krusialnya nih. Apa program kerja unggulan yang BEM KN UMP 2.3 punya gitu? Ya, kalau mengenai program unggulan, kita dari tiap-tiap kementerian itu memiliki program kerjanya masing-masing. Dan saya juga menyampaikan bahwasanya program kerja yang sudah dirancang itu saya menganggap merupakan program unggulan yang sudah di-SWOT tentunya dari kementerian tersebut, kementerian ini gitu. Jadi dari beberapa proker itu, dari pimpinan pun menyampaikan ada beberapa program-program yang diprioritaskan, program-program yang dinilai lebih besar kepentingannya dan berdampak lebih tinggi gitu. Nah, untuk program-programnya itu apa saja sih gitu kan? Silahkan kawan-kawan semua nantikan kegiatan dari BEM KMUNP tersebut, kegiatan-kegiatan baik kegiatan yang diangkatkan dari kementeriannya maupun kegiatan-kegiatan yang diangkatkan bersama oleh suatu kementerian. Itu yang akan kami angkatkan dalam waktu dekat gitu. Dan di kepengurusan saat ini. Oke, intinya kalau Sobat Laskaraya ingin tahu apa aja sih program yang dalam waktu dekat ini bakal jalan, pantengin terus IG-nya BEM KN UMP. Oke, itu tadi kita udah agak formal banget atau agak pusing banget mikirin jawabannya ya Jan gitu. Pasti aduh pusing banget nih, gimana nih gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang agak lebih santai aja nih Wapres. Mungkin ke Wapres dulu. Sebagai seorang Wapres, capek nggak? Kalau capek, mungkin lebih capek Kominfo ya. Setiap harinya ngedit, boomingkan pamflet dan lain sebagainya. Jadi nggak ada capek-capeknya nih Wapres atau gimana? Kalau capek pasti ya, setiap manusia tuh butuh energi juga untuk beraktivitas, butuh waktu istirahat. Mungkin bisa di-spill gitu Wapres, apa sih kayak di saat-saat apa sih Wapres tuh ngerasa capek banget sama BEM ini gitu, sama proker atau sama yang dilakuin selama di BEM gitu? Kalau capeknya sih ketika kita menemui atau meminta seseorang untuk datang atau hadir kemudian tidak hadir, itu sedikit capek pula, menyerukan. Karena emang berharap sama seseorang tuh agak gimana ya Wapres gitu. Oke, kalau misalkan dari Sekretaris Jenderal sendiri apa nih capeknya gitu? Pasti rumit banget ya Jen gitu. Iya, benar. Ya, kalau ditanya seberapa capek sih, tentu jawabannya ya capek banget gitu kan. Ditambah lagi sekarang udah di semester akhir, semester 7 juga. Dan ya di semester 7 ini masih ada 6 mata kuliah lagi yang harus diselesaikan, di samping untuk menyelesaikan tugas akhir juga gitu kan. Nah, kegiatan-kegiatan yang di BEM mulai dari agenda-agenda dan lain sebagainya itu sudah menguras tenaga di tengah perkuliahan gitu. Ditambah lagi bagian administrasi, dan untungnya saya sendiri memiliki kementerian sekretaris kabinet yang dapat membantu kinerja saya gitu, baik di bagian administrasi kabinet maupun di luar gitu. Jadi ketika saya berhalangan dan untuk membuat suatu surat atau untuk memeriksa proposal, jadi saya minta tolong ke Kementerian Sekretaris Kabinet, jadi seperti itu. Oke, jadi semangat juga ya buat Kementerian Sekretaris Kabinet, ternotis nih di podcastnya BEM, di podcastnya Kominfo gitu. Nah tadi kan udah bilang kayak capek, terus karena masih di penghujung tahun lah ya, Jan, kayak semester 7 gitu. Gimana cara ngebagi
sibuk tapi tetap produktif gitu. Secara kan kalau misalkan Jen sendiri udah sekretaris jenderal, terus harus kuliah juga, masih ada matkul gitu. Gimana caranya sibuk tapi tetap produktif gitu? Ya, kalau dari saya pribadi, saya membuat skema prioritas gitu. Saya rancang di suatu jadwal ini prioritas-prioritas yang harus dikerjakan dalam minggu ini atau dalam pekan ini. Nah, dari beberapa prioritas itu saya SWOT lagi gitu, yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu gitu, yang mendesak, yang penting dan lain sebagainya. Jadi lebih terstruktur seperti itu sehingga kita dapat membagi atau memanajemen waktu kita agar lebih terhandle gitunya. Nah, jadwal perkuliahan tentunya padat, kemudian jadwal di BEM juga tentunya padat. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut tentunya kita harus memprioritaskan yang mana tidak bisa kita tinggalkan. Dan alhamdulillahnya dari beberapa kegiatan yang harus melibatkan saya pun hadir, yang berdempetan dengan jadwal kuliah, tapi dapat saja kemudahan gitu kan. Yang seharusnya masuk kelas offline dan alhamdulillah dari dosen bersangkutan memberikan kelas online gitu. Jadi cuma ngambil absen, kemudian baca materi, kerjakan tugas. Dan pernah satu kali sewaktu pelantikan kabinet Laskaraya itu berdempetan dengan jadwal mata kuliah. Dan alhamdulillahnya pada saat itu dosen ini meminta kelas kita dipindahkan di siang hari gitu kan. Dan alhamdulillah seperti itu, ada saja kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita gitu ketika kita memprioritaskan sesuatu yang penting gitu. Jadi jangan ragu gitu ya Sobat Laskaraya, kayak gabung organisasi takut nggak bisa ngikutin perkuliahan, takut nggak bisa bikin tugas. Itu tergantung kepada Sobat Laskaraya aja gimana cara netapin skala prioritas, apa yang harus dilakuin gitu. Tadi kan Jen bilang kalau banyak banget kerja jadi sekretaris jenderal. Kalau misalkan mau berhayal nih Jen, apa kayak misalkan aku pengen seandainya kan aku punya kekuatan super gitu, apa mau kekuatan 1000 bayangan mungkin Jen atau gimana? Biar bisa kayak membagi-bagi aku hari ini di sini, dalam waktu ini aku di sini gitu. Ya berharapnya sih seperti itu seandainya ada gitu kan. Tapi ya itu hanya ada di dunia animasi Naruto gitu kan. Nah, yang saya harapkan sih sebenarnya kekuatan ingatan gitu. Karena dari sekian banyak agenda, kegiatan dan lain sebagainya, jikalau lumrahnya manusia itu kan sering lupa. Dan ketika ada suatu agenda penting, itu pernah beberapa kali saya terlupa untuk mengerjakan sesuatu, baik itu mengerjakan tugas perkuliahan ataupun pekerjaan di kementerian atau pekerjaan di BEM sendiri gitu kan. Nah, itu mungkin harapannya sih untuk saya pribadi biar bisa lebih kuat ingatan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ada yang membuka kelas bisa buka jurus 1000 bayangan, ya berharap sekali saya belajar seperti itu sih. Mungkin sekretaris jenderal kita butuh seorang pengingat ya Sobat Laskaraya supaya nggak lupa terus gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan yang teman-teman Sobat Laskaraya ingin tanyain nih. Apa sih mungkin Wapres, aku mau tanya ke Wapres, motivasi, gimana sih motivasi untuk teman-teman yang ingin berkecimpung di BEM? Mungkin bisa dikasih quotes buat memanggil naluri-naluri anak-anak untuk bergabung ke organisasi ini gitu. Silakan Wapres. Ya, BEM ini sangat diprioritaskan ya. Kenapa? Karena di BEM ini soft skill, latihan kepemimpinan kita, kemudian manajemen waktu kita diatur di sini, sehingga kita sudah tidak canggung lagi nantinya, baik itu menjadi mahasiswa yang di luar sana juga mengikuti organisasi di luar ya maksudnya. Jadi ketika masuk di BEM, kita seolah-olah manajemen waktu itu sudah bisa kita atur, mana yang prioritaskan, mana yang penting mendesak, penting tidak mendesak, nggak penting tapi mendesak, nggak penting juga tidak mendesak. Disinilah kita bisa belajar di BEM KMWNP untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, jadi jangan ragu ya Sobat Laskaraya, terutama yang mau BP baru-baru nih Wapres yang mau gabung. Jangan ragu karena di BEM kita bakal bisa update skill gitu, update diri dan menjadi mahasiswa yang bisa lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin pesan terakhir buat para staff-staff dan
buat semua yang ada, teman-teman yang ada di BEM gitu. Apa mungkin pesan-pesan dari Wapres dan Sekjen sendiri untuk orang-orang yang ada di BEM ini? Ya, kalau pesan dari saya pribadi ya, saya kemarin sebelumnya pernah terbaca kata-kata bijak seperti ini. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, tapi cobalah memperbaiki diri sendiri agar bisa jadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi untuk kawan-kawan semua yang terkhusus tergabung di kementerian ataupun di BEM itu sendiri, BEM ini merupakan wadah gitu. Wadah untuk kita semua mengupgrade diri, wadah untuk kita belajar dan sharing berbagi bersama gitu. Jadi jika saat ini kita masih merasa terpuruk, jika saat ini kita masih merasa belum pantas, maka pantaskanlah gitu. Maka perbaikilah sehingga kedepannya kita bisa jauh lebih baik dari diri kita sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Oke, mungkin kalau dari Wapres apa nih pesan-pesan terutama buat yang staff ya Wapres? Staff butuh banget perhatian Wapres nih kayaknya. Ya, mungkin pesan saya buat teman-teman yang sudah berkecimpung di BEM saat ini, pesan saya tidak panjang dan tidak lebar. Tunaikanlah amanah ini. Karena apa? Yakin dan percayalah teman-teman, jika kita sudah berhasil melaksanakan amanah kita di BEM saat ini, amanah-amanah yang lain itu akan mendekat kepada kita dan mempercayai kita sebagai orang yang amanah dalam menjalankan tanggung jawab nanti. Oke, jadi itu ya intinya Sobat Laskaraya. Tadi kita udah bahas BEM KM itu apa, strukturnya gimana, apa aja yang di dalam BEM ini gitu. Terus gimana sih motivasi buat teman-teman biar bisa produktif gitu. Salah satunya dengan gabung di BEM KM UNP. Nah, oke, nggak kerasa Sobat Laskaraya, kita udah di penghujung episode perdana kita nih, One Step Closer with Laskaraya dari BEM KM UNP. Nah, buat Sobat Laskaraya nih yang masih penasaran mengenai Laskaraya Talk, boleh banget kepoin, kunjungi laman Instagram kita BEM KM UNP, juga di Twitter BEM KM UNP, juga di YouTube-nya BEM KM UNP. Semuanya di caps lock ya Sobat Laskaraya. Nah, bagi Sobat Laskaraya yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan mungkin seputar BEM, terus juga kritik buat kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa, juga saran, enaknya kita bahas apa lagi nih di next episode Laskaraya Talk. Nah, mungkin boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan tonton sebanyak-banyaknya podcast Laskaraya Talk. Subscribe juga dan pencet tombol loncengnya agar teman-teman tahu apa sih konten-konten terbaru dari Laskaraya Talk gitu. Terima kasih untuk narasumber inspiratif kita pada hari ini. Semoga makin semangat mengemban tugasnya, makin gak banyak keluh kesahnya, juga semoga dilancarkan dan disukseskan untuk plan-plan kedepannya. Oke, mungkin sampai situ aja. Aku Genima Putri pamit sebagai host. Laskaraya Talk, suara membangun karya.